kudeta itu buruk, apapun alasannya. Tetapi mengubah konstitusi dengan culas dan seakan-akan konstitusional untuk melanggengkan kekuasaan, hal itu sama buruknya dengan kudeta. Pilihan si malakama ya, Stulovers. Nah, dilansir dari AFP, kudeta tersebut dilakukan oleh pasukan khusus JENA, pimpinan Letnan Kolonel Mamadi Domboya pada Minggu 5 September 2021 dan langsung memberlakukan jam malam. Mereka juga membubarkan konstitusi. Ini terjadi setelah kekecauan akibat amandemen konstitusi pada 2020 yang memungkinkan presiden menjabat 3 periode. Guinea terletak di Afrika Barat dan salah satu negara termiskin di dunia. Dampak kudeta dipastikan terjadi huru-hara baru yang akan membuat 13 juta penduduk Guinea semakin terpuruk dalam ketidakpastian. Padahal bekas koloni Perancis ini kaya akan sumber daya alam. Nah, Stulovers, berikut beberapa fakta tentang Guinea. Namun seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Studio Langit. Selalu diperintah rezim otoriter. Tahun 1958, bekas koloni Perancis ini pernah mempermalukan Presiden Perancis Charles de Gaulle karena satu-satunya negara berbahasa Perancis di benua Afrika yang menolak komunitas Perancis Afrika yang diusulkan oleh Charles de Gaulle. Maka sebagai gantinya, Guinea meraih kemerdekaan dan Ahmad Sékou Touré dari rezim sosialis terpilih sebagai pemimpin. Sayangnya, ia dengan tangan besi memerintah selama seperempat abad. Di bawah pemerintahannya, sekitar 50.000 orang terbunuh atau hilang begitu saja menurut organisasi hak asasi manusia. Guinea telah menghabiskan beberapa dekade di bawah rezim otoriter atau diktator. Dimulai dengan Sékou Touré diikuti oleh Lansana Conté yang meninggal pada tahun 2008. Junta militer di bawah Kapten Moussa Dadis Camara kemudian mengambil alih dalam kudeta tidak berdarah. Pada tanggal 28 September 2009, pasukan keamanan membantai 157 orang dalam aksi demo yang mengumpulkan puluhan ribu pendukung oposisi di Conakry yang memprotes rencana partisipasi kamera dalam pemilihan presiden berikutnya. Sementara itu 109 wanita diperkosa, menurut sumber-sumber PBB. Pada masa transisi demokrasi. Pada tanggal 7 November 2010, andalan oposisi lama Alpha Condé menjadi presiden pertama yang dipilih secara bebas dalam sejarah Guinea. Dia terpilih kembali pada tahun 2015 untuk masa jabatan kedua setelah pemilihan yang diwarnai kekerasan dan di tengah tuduhan kecurangan. Terpilihnya Condé untuk masa jabatan ketiga pada Oktober lalu akibat mengubah konstitusi sehingga menyebabkan ketegangan serta penangkapan puluhan oposisi. Tetapi ia tetap dinyatakan sebagai pemenang. Meskipun ada gugatan terhadap hasil dari saingan utama Cellou Dalein Diallo dan 3 kandidat lainnya yang mengklaim adanya kecurangan-kecurangan. Sumber daya alam yang kurang dieksploitasi. Guinea yang berbatasan dengan Sierra Leone, Liberia, Pantai Gading, Mali, Senegal dan Guinea-Bissau adalah 80% Muslim, tetapi terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk etnis Fulani dan Malinkes yang paling besar. Guinea mempunyai luas yang sedikit lebih besar dari Inggris dan memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Negara ini adalah salah satu produsen utama bauksit dunia, mineral utama yang digunakan dalam produksi aluminium. Selain itu, Guinea juga produsen besi, emas, berlian, dan juga minyak. Serta pertanian adalah sumber utama pekerjaan di negara ini. PDB tumbuh 5,6% pada tahun 2019 dan 5,2% pada tahun 2020. Menurut Bank Pembangunan Afrika yang memperkirakan kenaikan mencapai 5% tahun ini
berdasarkan kinerja yang kuat di pertambangan dan juga mulai beroperasinya pembangkit listrik tenaga air Sopiti di timur laut ibu kota Conakry. Namun korupsi tetap menjadi masalah utama. Transparency International menempatkan Genia di peringkat 137 dari 180 pada indeksnya tahun lalu dan kesenjangan sosial sangat mencolok dengan sekitar setengah dari 13 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, menurut Lembaga Statistik Nasional negara ini. Serta banyak orang juga nih yang tidak memiliki akses listrik dan air mengalir menurut Bank Dunia. Terbanyak sunat perempuan dan penderita Ebola. Genia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah sunat perempuan tertinggi di dunia. Menurut UNICEF, sekitar 97% anak perempuan dan kaum wanita menjalani sunat. Negara ini juga dilanda wabah Ebola terburuk hingga saat ini yang dimulai di negara itu pada Desember 2013 dan berlangsung selama 3 tahun. Wabah itu menyebabkan 11.000 orang Afrika Barat tewas, sebanyak 2.500 orang diantaranya di Genia. Lovers, itulah beberapa fakta negara Genia. Di mana-mana penyebab masalah terbesar itu adalah sistem yang korup dan ditambah lagi pemimpin yang gila kekuasaan. Semoga ya negara kita tercinta ini, Indonesia, tidak seperti Genia. Oke deh, cukup sekian dulu ya informasi yang dapat kami bagikan hari ini. Sudilah kiranya kalian menekan tombol like, share video ini, serta tinggalkan jejak di kolom bawah sana. Sampai ketemu lagi.